Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa Syekh Bisri Samsuri, wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan taufiknya, sehingga kita bisa mengawali pagi hari ini di tanggal 23 Ramadan dengan amal di antara amal yang paling mulia, yaitu hadir dalam majelis ilmu, thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di hati kita dalam melakukannya, sehingga amal ini menjadi berbuah pahala indallah nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-25, dan jika memungkinkan nanti kita akan lanjut pada hadis yang ke-26. Karena puasa tinggal 1 minggu lagi, sementara hadisnya masih sampai 42, nanti masih banyak. Jika dimungkinkan kita lanjutkan setelah Syawal atau setelah hari raya. Alhamdulillah jika bisa kita bisa mengkhatamkannya. Tetapi yang terpenting dalam kajian kita ini bukan khatam, tetapi kita memahami setiap hadis yang kita kaji.
Untuk itu mari kita awali dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabin nabiyyi, ada yang membacanya anna unasan, tetapi nuskhah yang ada pada saya anna nasan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kacerita saking Abi Dzar, an Abi Dzarrin, kacerita saking Abi Dzar radhiya muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Dzar. Maksudnya Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, makanya di sini disebutkan aidan, artinya Abu Dzar Al-Ghifari juga. Aidan halih malih anna nasan sak temene pira-pira manungsa, jamaknya nas dan unas itu sama. Min ashabin nabiyyi, saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu iku qalu pada ngucap sapa unas utawa sapa nas lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, zahaba was lunga sapa ahlud dusuri, wong kang duweni bondo kang akeh, tegese wong kang sugih, bil ujuri kelawan pira-pira ganjaran. Yusalluna padha salat sapa ahlud dusur kama nusalli kaya oleh salat sapa kita. Wa yasumuna lan padha poso sapa ahlud dusur kama nasumu kaya oleh poso sapa kita. Wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahlud dusur bi fuduli amwalihim kelawan luwiyane pira-pira bondone ahlud dusur. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, ana ta ora wis ndadekaken, teman-teman wis ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah lakum kedue sira kabeh ma ing barang tasaddaqun kang padha isa sedekah sapa sira kabeh. Inna bikulli tasbihatin, sak temene iku ing dalem saben-saben tasbih sedekatan utawi sedekah. Wa kulli takbiratin, lan iku ing dalem saben-saben takbir sedekatan utawi sedekah. Wa kulli tahmidatin, lan iku ing dalem saben-saben tahmid sedekatan utawi sedekah. Wa kulli tahlilatin, itu atafnya kepada tadi ya, an-nabi kulli, lan ing dalem saben-saben tahlil sedekatan utawi sedekah. Wa amrun lan perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan iku sedekatun sedekah. Wa nahyun lan nyegah an mungkarin saking kemungkaran iku sedekatun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, lan iku ing dalem kemaluan salah siji sira kabeh sedekatan utawi sedekah. Qalu padha ngucap sapa para sahabat, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ayati ana ta teka sapa ahaduna, ana ta nekani sapa ahaduna salah sijine kita syahwatahu ing syahwate ahaduna, wa yakunu lan ana iku lahu kedue ahaduna fiha ing dalem syahwatahu ajrun utawi ganjaran. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, araaitum, ana ta ningali sapa sira, la wada'aha, lamun nyelehaken sapa
sapa wong ing syahwatahu fi haramin ing dalam haram, akana ana ta ana iku alaihi ing atase wong fiha ing dalam syahwatahu wizrun utawi dosa, fakadzalika mongko iku kaya mangkono la wada'aha fi haram alaihi fiha wizrun idza wada'aha tatkalane ing dalem arikalane nyelehaken sapa wong ing syahwatahu fil halali ing dalem perkara kang halal, kana ana iku lahu ketuwe wong ajrun utawi ganjaran. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini diceritakan ada orang tidak kaya, ya, orang miskin. Kemudian dia membandingkan diri mereka dengan orang-orang kaya. Mereka secara tidak langsung mereka mengatakan enak ya jadi orang kaya, bisa cari pahala lebih banyak daripada orang miskin. Mereka sholat, kita juga sholat, sama. Mereka puasa, kita juga puasa, sama. Puasa kita dengan puasa mereka, sholat kita sama dengan sholat mereka. Tapi mereka punya kelebihan, mereka bisa sedekah dengan lebihan harta mereka, sementara kita nggak bisa sedekah. Nah, itu yang dikeluhkan oleh para sahabat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta. Sedekah itu tidak mesti dengan harta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sedekah dalam banyak hal yang siapa saja bisa untuk melakukannya. Nah, sehingga dijelaskan bahwa membaca takbir itu sedekah, membaca tahmid itu sedekah, membaca tahlil itu juga sedekah, al-amru bil ma'ruf itu sedekah, an-nahyu 'anil munkar itu sedekah. Bahkan melakukan hubungan suami istri itu juga sedekah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah adalah zikir. Apakah dengan menyebut takbir atau tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar, atau tahmid alhamdulillah, atau tahlil la ilaha illallah. Kita biasa menyebutnya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Huwallahu akbar. Ini sedekah. Kalau kita mengucapkan itu satu kali saja subhanallah sudah sedekah. Kalau kita mengatakan sekali saja alhamdulillah maka sedekah. Kalau kita langsung merapel kayak biasanya maka itu berarti sedekah banyak. Sedekah dengan kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah sedekah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang keutamaan zikir. Bahwa zikir ini memang tidak wajib hukumnya. Hukumnya sunnah. Jika seseorang melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sehingga disebut ini apa? Setara dengan sedekah. Dalam Al-Quran disebutkan وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, apakah dia laki-laki maupun perempuan,
maka Allah akan mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Karena itu kita sangat dianjurkan untuk berzikir. Kalau kita kaum ahlus sunnah wal jamaah aswaja ini alhamdulillah memiliki banyak kesempatan untuk berzikir. Karena kita para ulama itu mengajarkan kepada kita, misalnya setiap habis sholat berzikir bersama. Sebagian orang lain yang bukan ahlus sunnah, mereka mengatakan bid'ah itu nggak boleh dilakukan. Akhirnya mereka nggak zikir. Alasannya zikir sendiri, tapi ya bagaimana zikir sendiri itu sangat sulit. Maka para kiai kita mendidik kita kemudian untuk berzikir bersama-sama, sehingga kita bisa bersemangat di dalam berzikir, sehingga tidak meninggalkan zikir itu masih habis sholat. Belum lagi nanti kalau ada acara-acara tahlilan, itu semua isinya zikir. Nah, kalau ada yasinan, isinya juga zikir. Ada pengajian pun dimulai dengan dengan zikir juga, dengan tahlil dan seterusnya. Sehingga hari-hari kita ini meskipun tidak mengkhususkan diri untuk berzikir, alhamdulillah sudah banyak berzikir. Sudah banyak berzikir. Tetapi akan lebih baik lagi apabila kita selain zikir yang berjamaah, kita juga zikir sendiri-sendiri di setiap waktu yang longgar. Apakah kita, karena zikir tidak harus di dalam masjid, zikir tidak harus dengan bersila menghadap ke barat, tetapi zikir bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan. Zikir bisa dilakukan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, misalnya la ilaha illallah. Dalam kondisi apa saja zikir bisa dilakukan, kecuali ketika dalam WC nggak boleh. Tapi kalau di dalam hati, kalau di dalam WC, maka zikirnya dipindah di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Jadi zikir itu ada zikir lisane, zikir yang diucapkan dengan lisan, ada zikir yang diucapkan dengan hati. Yang paling bagus itu zikir keduanya, lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Tetapi jika ada seseorang berzikir dengan lisan sementara hatinya tidak ingat, ngelamun misalnya, dia sudah mendapatkan pahala, tetapi tidak seperti apabila seseorang berzikirnya itu lisan sekaligus diiringi dengan zikir hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akar zikir yang kita lakukan, zikir lisan yang kita lakukan itu berpahala, mendapatkan yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang berzikir dengan zikir yang banyak maka akan diampuni oleh Allah, dan dia akan mendapatkan pahala yang agung nanti pada hari kiamat. Itu harus ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam membacanya harus berdasarkan ilmu. Seperti sering kita ulang-ulang, amal yang tidak didasari dengan ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah. Dalam matan Az-Zubad disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir perlu ilmu, azan perlu ilmu, membaca sholawat perlu ilmu, apalagi sholat, apalagi puasa. Semuanya membutuhkan kepada ilmu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berpahala. Jika ada seseorang berzikir
kemudian zikirnya salah. Lah ini apa? Ini bukan mendapatkan pahala. Seperti banyak dilakukan oleh banyak orang. Ketika berzikir misalnya dengan Allahu Akbar, nah, kita urutkan di sini tasbih misalnya. Subhanallahi wa bihamdih. Seseorang misalnya dia mengatakan hanya pendek Subhanallah wa bihamdih misalnya. Nah, itu juga tidak benar. Harusnya Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Kemudian sinnya harus sin, bukan shad. Subhanallah misalnya. Itu keliru. Atau seseorang haknya bukan hak, tapi kha. Subhanallah. Misalnya, subhanallah. Sudah difasih-fasihkan, ternyata malah nggak fasih. Subhanallah. Ini apa? Keliru. Orang yang seperti itu tidak berpahala. Kemudian yang kedua apa? Takbir. Dalam takbir Allahu Akbar. Apalagi ini takbir digunakan untuk sholat. Rukun sholat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Harus benar membacanya. Kita sering mendengar orang ketika mengawali sholat dengan takbiratul ihram itu mengucapkan takbir dengan keliru. Ada yang baca Allahu Akbar, ada wawunya di tengah-tengah. Ini dari mana ini wawu? Dia mengatakan Allahu Akbar. Keliru besar. Sangat keliru. Tidak sah sholat yang dilakukan dengan takbir yang semacam itu. Ada sebagian lagi yang dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Ini juga keliru. Karena kalau dia memanjangkan maka di sini hamzahnya double. Hamzah yang pertama hamzatul istifham. Seakan-akan dia mempertanyakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat dengan takbir seperti itu tidak sah. Ada lagi yang sebagian yang dipanjangkan baknya. Dia mengatakan Allahu Akbar. Ini juga salah besar. Akbar dalam bahasa Arab itu jam'u kabarin. Jamaknya kabarun yang artinya gendang. Gendang yang besar. Kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, artinya dia mengatakan Allah itu adalah gendang-gendang yang besar. Ini apa? Ini adalah merubah makna. Dan ini adalah mencaci maki Allah. Bagaimana dia mau memuji Allah, kemudian ternyata dia mencaci maki Allah. Tapi kan yang penting niatnya. Nggak cukup dengan niat. Tidak cukup niat. Niat itu apabila seseorang sudah melakukannya dengan benar, maka harus kemudian disertai dengan niat. Kalau kamu misalnya mencaci maki teman kamu, mengatakan kamu itu menyebut nama binatang di kebun binatang sana misalnya, kamu itu apa misalnya? Saya nggak menyebutkannya, menyebut nama binatang di kebun binatang yang paling buruk. Kemudian temannya marah. Kenapa kamu mencaci maki saya? Apakah jika kamu mengatakan niat saya nggak begitu, niat saya kamu itu tampan, apakah dia akan menerima? Tidak. Itu cacian. Lafaz itu adalah lafaz cacian. Sesuatu yang buruk itu tidak tergantung kepada niatnya. Tetapi sesuatu yang baik baru harus disertai dengan niat. Orang mencuri tidak niat mencuri pun jadi mencuri. Orang mencaci maki orang meskipun tidak niat untuk mencaci maki orang, itu namanya mencaci maki orang. Demikian juga orang mencaci maki Allah dengan lafaz yang tadi kita sebutkan, maka sesungguhnya dia telah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama yang pokok itu wajib bagi setiap muslim. Ada lagi yang membacanya
mengatakan Allahu Akbar, dia beri wawu di tengah. Allahu wa Akbar. Ada yang hamzahnya tadi dilempit, dia mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah kekeliruan dalam berzikir. Nah, termasuk dalam azan harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian karena lagu yang sebenarnya juga nggak enak juga lagunya, tetapi dia kemudian dia mengatakan sebagian ada yang seperti itu. Anak-anak boleh azan, tetapi harus belajar dulu tata cara azan yang benar, tata cara membacanya. Kemudian setelah takbir, tahmid. Tahmid, alhamdulillah. Ini juga harus benar membacanya. Alhamdulillah. Itu harus benar. Tidak boleh dia membacanya alhamdulillah pakai kha, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak boleh. Atau yang sering juga lafzul jalalahnya dihilangkan haknya. Harusnya alhamdulillah, dia membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Itu tidak berpahala orang yang mengucapkannya. Tetapi kalau kita membacanya satu kali saja dengan pengucapan yang benar, maka akan bernilai sedekah. Alhamdulillah. Panjang lafzul jalalahnya di tengah itu panjang. Bukan alhamdulillah, tetapi alhamdulillah. Itu cara membaca yang benar. Ini penting untuk kita perhatikan bersama. Selanjutnya tahlil. Dalam tahlil ini juga banyak orang yang keliru di dalam membacanya. Karena memburu banyak, maka dia kemudian keliru. Yang terpenting itu bukan banyaknya. Kalau banyak kemudian benar, maka sempurna, lebih sempurna. Tetapi kalau banyak, dia membaca 1000 kali, tetapi salah semua, maka lebih baik membaca 1 kali tetapi benar. La ilaha illallah. Tidak kemudian sebagian ada yang parah adalah la-nya dipendekkan. Ada yang membaca mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir yang sangat-sangat salah. Karena ketika la itu berarti tidak, la nafiyah, berarti tidak. Jika la-nya itu dipendekkan, itu menjadi nanti litakid, untuk memperkuat. Maknanya menjadi yang seharusnya tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah, dia malah menjadikan benar-benar ada yang disembah selain Allah. Menjadi seperti itu. Karena itulah jangan sampai dipendekkan. Terkadang ini dalam azan juga ada sebagian yang nggak paham. Jadi la ilaha illallah. Ilah juga panjang. La ilaha illallah. Cara membacanya seperti itu. Sebagian lagi yang keliru adalah yang sering tadi kita sebutkan, membaca lafzul jalalah. Yang sering adalah hilang haknya. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana haknya nih? Enggak ada sama sekali. La ilaha illallah. Ada haknya. Allah ada haknya. Bukan Allah, tapi Allah. Sebagian lamnya diganti wawu. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi lawwah. Ini apa? Ini adalah fatal ya, fatal. Ini dalam berzikir. Kita harus hati-hati dalam berzikir, sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain itu harus benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu Akbar. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita, terutama para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai ini, untuk mengingatkan terhadap masyarakat kita. Kita sudah banyak berzikir, tetapi agar zikir yang kita baca itu membuahkan pahala, apalagi kita sedang tahlilan. Tahlilan itu apa? Kasihan tuan rumahnya. Tuan rumahnya itu harapannya apa? Orang-orang nanti baca Al-Quran, baca tahlil, baca tahmid, takbir, nanti berpahala. Setelah ada pahalanya, kemudian dikirimkan kepada orang yang mati. Kita meyakini ahli sunnah wal jamaah itu bacaan Al-Quran dan bacaan tahlil itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit. Kita meyakini seperti itu. Jika hadiah pahala itu kita hadiahkan kepada mayit, maka akan bermanfaat kepada mayit. Tetapi syarat utamanya yang pertama apa? Harus ada pahalanya. Kalau nggak ada pahalanya, mana yang dikirimkan? Sudah tuan rumahnya sudah repot ngasih makan, ngasih berkat, ternyata nggak ada pahalanya. Kemudian dikirimkan, apanya yang dikirimkan? Wong dia membacanya keliru, tidak ada pahalanya. Kasihan nanti tuan rumahnya, sudah berharap meskipun dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah. Nah, kalau pahala sedekah itu yang sudah pasti, karena tuan rumah berarti penuh dengan keikhlasan, pahalanya diperuntukkan untuk mayit, jelas. Tetapi bagi yang membaca harus diingatkan, kita sebagai yang yang para imam tahlil misalnya, sebenarnya masyarakat itu ikut imamnya. Kalau imamnya salah membacanya, maka jamaahnya juga salah. Karena biasanya cuma ikut-ikut saja para jamaahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu sedekah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu adalah sedekah. Dan ini pahalanya lebih besar dari zikir. Pahalanya lebih besar daripada zikir. Kenapa? Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Hukumnya apa? Fardhu kifayah. Sementara zikir itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, pahalanya sangat besar. Tadi dikatakan apa? Lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bagaimana dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Tentu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan zikir. Kenapa? Karena perkara yang sunnah tidak akan bisa pahalanya melebihi amalan yang wajib. Meskipun wajib itu bukan wajib ain, tetapi wajib kifai, fardu kifayah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amru bil ma'ruf artinya memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Jika kita melihat misalnya keluarga kita nggak sholat, maka kewajiban kita memerintahkan dia untuk sholat. Jika kita melihat misalnya teman kita, tetangga kita nggak sholat, maka amar ma'ruf itu mengajak dia untuk sholat, mengajak dia untuk belajar ilmu agama, mengajak dia untuk misalnya melakukan amalan-amalan yang baik menurut Allah. Ma'ruf itu sesuatu yang dianggap baik oleh syara', oleh agama. Maka kewajiban kita adalah untuk mengajak mereka. Jadi pada dasarnya kita belajar ilmu agama itu untuk mengetahui dua hal. Yang pertama untuk mengetahui al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui al-munkar, kemungkaran, keburukan-keburukan. Kita mengetahui kebaikan-kebaikan
itu agar kita bisa mengamalkannya. Nah, untuk kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang buruk itu adalah agar kita bisa menjauhinya. Maka tahapannya berarti pertama kita belajar. Setelah kita tahu yang baik dan yang buruk, maka tahapan kedua adalah kita menjalankan yang ma'ruf dan kita meninggalkan yang mungkar. Tahapan yang ketiga setelah itu, jika kita melihat orang lain tidak melakukan yang ma'ruf, maka kita ajak mereka melakukan yang ma'ruf. Jika kita melihat orang lain melakukan kemungkaran, maka kita cegah mereka melakukan yang mungkar. Nah, ini tahapannya seperti itu. Pertama, tentu harus belajar dulu. Kenapa? Karena tanpa belajar kita tidak akan mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Nah, setelah itu praktekkan untuk diri kita melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Setelah itu suruh orang, ajak orang untuk melakukan yang ma'ruf, kemudian cegah orang dari melakukan yang mungkar. Inilah yang dimaksud al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Dan an-nahyu 'anil mungkar, mencegah kemungkaran, ini pahalanya lebih besar daripada al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Kenapa? Karena risikonya lebih berat. Risikonya lebih berat. Kebanyakan kita dalam pengajian-pengajian itu apa? Al-amru bil ma'ruf. Ayo kita bersedekah, ayo kita sholat, ayo kita berzikir, ayo kita berjamaah, ayo melakukan kebaikan. Nah, itu biasanya isinya seperti itu. Tapi kalau yang isinya awas, jangan lakukan, itu jarang. Nah, karena terlihat keras, terlihat ekstrim, terlihat wah ini kaku sekali dan seterusnya. Itu kalau nahi mungkar. Nah, karena an-nahyu 'anil mungkar, al-amru bil ma'ruf hampir tidak ada risiko. Ya tetap ada risiko, tetapi risikonya jauh lebih berat. Kalau misalnya di jalan kita ketemu orang mabuk, kemudian kita mencegahnya, memberi nasihat kepada dia atau menarik tangannya biar tidak melakukan itu, kira-kira bagaimana risikonya? Bisa dipukul kita, bisa dibunuh bahkan. Nah, risikonya berat, risikonya sangat berat nahi mungkar itu. Karena orang-orang jahat pasti akan benci kepada kita dan ancamannya nyawa. Nah, karena itu kalau ada orang mau melakukannya, an-nahyu 'anil mungkar, maka pahalanya lebih besar daripada al-amru bil ma'ruf. Nah, tetapi dua-duanya adalah fardu kifayah. Bukan berarti kita kalau begitu nahi mungkar nggak usah amar ma'ruf. Yang wajib adalah dua-duanya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar. Nah, kalau ada orang mau mengambil risiko, dan itu kewajiban ya, sebenarnya bukan silahkan yang mau dan siapa yang nggak mau. Meskipun apa? Tetap berdasarkan kemampuan. Tetap an-nahyu 'anil mungkar itu tetap berdasarkan kemampuan. Karena dalam hadis disebutkan marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui perbuatan yang mungkar, maka hendaknya dia merubahnya. Artinya mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya dengan tangan, langsung kekuatan atau kekuasaan. Misalnya saya menjadi seorang bupati misalnya, atau saya presiden sekalian, yang lebih tinggi. Maka saya dengan mudah, dengan kekuasaan saya, dengan mudah misalnya, oh di sana ada praktek perzinaan, udah tutup, buatkan SK, tutup sana. Di sana ada tempat minum-minuman keras, buatkan buatkan surat keputusan penutupan. Udah, kekuasaan. Siapa yang mau menentang, polisi akan melaksanakannya, tentara akan melindungi apa yang menjadi keputusan saya.
Nah, itu namanya apa? Saya punya kekuasaan, maka wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kekuasaan untuk apa? Mengingkari kemungkaran sesuatu yang kemungkaran yang terjadi dalam kekuasaannya. Nah, kalau nggak dilakukan, maka dia berdosa. Karena apa? Jangan kemudian milih. Ini bukan masalah milih. Ini adalah harus berurut. Wah, saya punya kekuasaan, tapi saya milih pakai hati aja lah mengingkari kemungkaran. Nanti kalau saya ingkari dengan nggak dipilih lagi 5 tahun yang akan datang misalnya. Maka yang seperti ini apa? Nah, ini tidak boleh. Sampai kepada yang terkecil, tingkat yang terkecil, misalnya dia punya kekuasaan, Pak Lurah punya kekuasaan di desa itu, maka dia wajib untuk mengingkari jika ada kemungkaran di daerahnya masing-masing. Nah, jadi tidak mudah menjadi seorang penguasa, itu tidak mudah. Ada kewajiban al-amru bil ma'ruf biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Setiap kita itu memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya ada yang besar, ada yang kecil. Misalnya seorang seorang kepala rumah tangga, dia punya kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Jika kemudian istrinya berbuat kemungkaran, anaknya berbuat kemungkaran, maka wajib bagi laki-laki ini untuk mencegahnya dengan tangannya. Tidak lagi dengan lisan, tetapi dengan tangannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jika memang nggak mampu sesuai dengan tadi, tidak mampu, maka bilisanihi, dengan lisannya, dengan cara memberikan nasihat yang baik-baik, secara baik-baik. Secara baik-baik, misalnya 4 mata. Karena sebagian orang kalau dinasihati di depan umum malah menjadi-jadi. Malah dia tidak akan menerima nasihat kita. Maka seseorang kalau ikhlas dalam memberikan nasihat, maka dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati artinya apa? Dengan menghadirkan rasa benci terhadap kemungkaran yang terjadi. Nggak senang hatinya. Susah, tidak senang dengan kejadian yang berupa kemungkaran yang dia ketahui. Itu at'aful iman, bukan maknanya di sini bahwa orang yang melakukan ingkarul mungkar karena tidak mampu dengan tangan dan lisan itu lemah imannya, bukan itu maksudnya. At'aful iman di situ artinya ada 2, sebagian ulama memaknainya itu adalah hal minimal yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam mengingkari kemungkaran. Yang minimal itu. Nggak ada bawahnya lagi, nggak ada. Karena apa? Mengingkari kemungkaran dengan hati ini nggak ada risiko. Hampir nggak ada risiko. Apa risikonya? Tahu, apakah orang jahat itu tahu kalau saya mengingkari dalam hati? Nggak tahu. Karena apa? Letaknya di dalam hati. Karena itu kalau ada orang melihat kemaksiatan, kemudian hatinya tidak ingkar, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu hal minimal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim jika mengetahui ada kemungkaran. Ketika dia tidak mampu mengingkarinya dengan tangan ataupun dengan lisan. Sebagian ulama yang lain mengatakan at'aful iman itu artinya adalah yang paling sedikit hasilnya. Jadi nahi mungkar yang paling akal samaratan. Jadi buahnya itu paling sedikit. Beda dengan kalau tangan kan langsung tutup, udah langsung tutup, selesai. Misalnya langsung bisa nyata hasilnya. Dengan lisan juga terkadang seseorang kemudian tergugah dan kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau cuma di dalam hati, di batin, orang itu juga nggak tahu kalau kita mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Artinya hasilnya minim sekali. Hasilnya kecil sekali kalau orang mengingkari kemungkaran dengan hati.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, seseorang yang nggak mampu untuk melakukan nahi mungkar dengan kekuasaan, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena ada sebagian orang sekarang, dia tidak mampu untuk nahi mungkar dengan tangan, tetapi kemana-mana bawa pentungan. Kemana-mana bawa pentungan, kemudian membakar tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Itu tidak seyogyanya dilakukan. Kenapa? Dia nggak mampu untuk lakukan itu. Itu tugasnya polisi, bukan tugasnya masyarakat biasa. Artinya apa? Dia nggak punya kekuasaan untuk itu. Karena jika dia melakukan itu, maka dia akan dipenjara, ditangkap karena melanggar undang-undang. Artinya dia tidak mampu. Jika nggak mampu, maka ikuti yang kedua. Atau dia mendesak kepada para penguasa untuk membuat kebijakan membubarkan tempat-tempat maksiat. Dengan cara yang baik, menasihati para penguasa agar membuat sebuah keputusan yang untuk membubarkan tempat-tempat kemaksiatan. Bukan beraksi sendiri, tetapi melalui apa? Melalui nasihat-nasihat kepada para penguasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang lain dalam nahi mungkar ini. Insya Allah mungkin di belakang ada hadis tentang ini, kita jelaskan kembali. Yang selanjutnya adalah yang terakhir dalam hadis Nabi ini disebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dalam ketika suami istri melakukan hubungan suami istri, itu adalah sedekah, dikatakan dalam hadis ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Menunjukkan bahwa ketika seseorang itu melakukan amalan yang hukumnya mubah, tetapi diniatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka akan berbuah pahala. Ini maksudnya seperti itu. Ini contoh saja. Yang disebutkan oleh Nabi ini adalah contoh. Orang melakukan hubungan suami istri, itu pun dianggap sedekah. Sesuatu yang padahal apa? Di situ dia menyalurkan syahwatnya. Tetapi Rasulullah menyebutnya sedekah. Itu menunjukkan apa? Bahwa amalan mubah jika diniatkan untuk untuk kepentingan ketaatan kepada Allah, maka itu bisa bernilai sedekah. Seperti ini, orang misalnya melakukan hubungan suami istri ini, dia niatnya adalah untuk memenuhi hak istri, atau dia untuk biar mendapatkan anak yang soleh, atau dia biar bisa menjaga dirinya dan istrinya dari perbuatan zina, maka dia dapat pahala. Syahwatnya saja, tetapi ada niat yang untuk ketaatan kepada Allah. Demikian juga yang lain, ketika seseorang tidur, dia niatkan saya tidur nanti biar bisa bangun malam dan bisa sholat tahajud, bisa bisa sholat malam dan seterusnya. Maka tidur dia akan berpahala. Saya tidur nanti habis subuh biar bisa tidur awal, habis subuh biar bisa ikut ngaji. Kalau kemalaman saya tidurnya biasanya ngantuk habis subuh, nggak bisa ngaji misalnya. Nah itu tidur kamu itu apa? Berpahala. Tidur kamu berpahala. Seseorang misalnya mandi dia, kemudian saya mandi biar nanti semangat saya waktu ngaji nggak ngantuk misalnya. Maka itu juga berpahala. Jadi amalan mubah jika diniatkan untuk taat kepada Allah, maka akan berpahala. Saya makan misalnya, nanti makan karena Allah berfirman kulu washrabu wala tusrifu.
saya makan. Karena Allah berfirman itu, maka dapat pahala. Saya makan minum nanti biar saya bisa bersyukur kepada Allah setelah itu. Nah, saya makan biar kuat badan saya sehingga saya kuat dalam beribadah. Saya makan dulu sebelum tarawih misalnya. Kalau tarawih tadi sudah jelas ya. Saya makan dulu sebelum sholat zuhur misalnya di luar Ramadan. Di luar Ramadan bukan Ramadan. Kemudian nanti waktu sholat biar nggak mikir sholat, biar nggak mikir makan, biar bisa khusyuk, maka dia dapat pahala. Padahal itu mubah, makan itu mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Tetapi jika niatnya untuk tujuan ketaatan, maka berpahala. Itulah maksud dari hadis ini. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang justru yang dianggap sebagai bentuk penyaluran syahwat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Artinya sedekah di sini apa? Berpahala, memiliki nilai seperti sedekah. Nilai pahala seperti seseorang sedekah. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan, ada beberapa catatan, ada 2 paling tidak yang kita pahami juga dari hadis ini. Pertama, Rasulullah di sini mengatakan, Rasulullah berfirman ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu dia menyalurkan syahwatnya, dia dapat pahala? Dia melakukan sesuatu yang enak, tetapi dia kok dapat pahala? Yang biasanya kan yang susah itu yang dapat pahala. Ini kok dapat pahala? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bukankah jika seseorang laki-laki ini kemudian dia menyalurkan syahwatnya pada hal yang haram, berzina misalnya, apakah dia berdosa? Jawaban para sahabat, iya. Demikian juga jika dia menyalurkannya dalam yang halal, maka dia dapat pahala. Nah, ini namanya qiyas. Ini namanya qiyas. Jadi qiyas itu adalah menyamakan hukum dari suatu permasalahan yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menyamakan hukum permasalahan yang kontemporer, yang aktual sekarang, ini nggak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian hukumnya disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Karena ada kesamaan illah. Karena ada kesamaan illah. Illah itu yang menjadi penyebab kehalalan atau keharamannya. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis, zina itu haram. Zina itu adalah haram. Wala taqrabuz zina. Jelas itu haram. Maka seseorang jika menyalurkan syahwatnya dengan zina, maka dia jatuh pada haram. Kemudian dibalik, jika kemudian menyalurkannya dalam yang tidak haram, apakah itu berarti juga apa? Itu juga halal berarti. Kalau menyalurkannya kepada yang haram itu haram, dapat dosa. Maka jika menyalurkannya pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu namanya qiyas. Dan qiyas itu bukan kita yang melakukannya. Al-qiyasu wazifatul mujtahid. Qiyas itu adalah tugas dari seorang mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini penting untuk kita sampaikan. Al-qiyasu wazifatul mujtahid. Qiyas adalah tugas para mujtahid, bukan tugas kita. Karena sekarang sering kita terdengar oleh perkataan sebagian orang, kita kiaskan saja nih, kita kiaskan. Gimana kita kiaskan? Siapa kita? Bagaimana? Apakah kita tahu illah? Kita nggak bisa mengkiaskan. Selain mujtahid tidak bisa mengkiaskan. Yang mengkiaskan adalah mujtahid. Sehingga kita mengikuti kias, artinya mengikuti kiasnya para ulama mujtahid.
Bukan mengikuti kias kita sendiri, tetapi mengikuti kias yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, sehingga dalam hukum Islam itu ada Al-Quran sumber utamanya, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Kemudian catatan yang kedua, waktunya tinggal sedikit. Catatan yang kedua adalah bahwa seseorang itu boleh untuk bertanya jika dia tidak mengetahui atau meminta fatwa kepada seorang ulama yang terpercaya jika dia tidak mengetahui tentang hukum suatu permasalahan. Kita lihat di sini. Sahabat ini di tengah-tengah Rasulullah menjelaskan, dia bertanya. Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Duh, dia nggak paham ini gimana ini melakukan hubungan suami istri kok disebut shadaqah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Bertanya kepada Rasulullah. Itu menunjukkan apa? Boleh seseorang bertanya di tengah pelajaran misalnya atau di akhir pelajaran, yang penting tidak tidak memutus pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru, dia bertanya. Dan ini ada contohnya dalam hadis ini. Tetapi yang harus diingat adalah bertanya atau meminta fatwa itu haruslah kepada orang ulama, seorang alim yang thiqah. Yang thiqah artinya yang terpercaya. Ciri-ciri orang yang terpercaya itu tidak berkata tentang agama berdasarkan pendapatnya sendiri. Kalau kita bertanya kepada seseorang, kemudian jawabannya, lek menurutku ya oleh-oleh aja. Lah menurutku lah ini masalah ini. Kalau menurut saya ini haram ini. Kalau menurut saya ini halal. Ini bukan orang yang thiqah. Orang ini bukan orang yang terpercaya. Maka harus hati-hati. Para ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu itu adalah sebagian dari ilmu. Jadi kalau seseorang ditanya tentang sesuatu, hendaknya dia mengatakan, kemudian dia nggak tahu, maka hendaknya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Atau dia mengatakan saya lupa, saya tanyakan dulu, atau saya murojaah di catatan saya, atau saya tanyakan dulu kepada guru saya, insya Allah besok saya jawab. Misalnya, tidak boleh dia kemudian, oh menurut saya ini haram ini. Nah, kalau menurut saya itu nggak boleh, itu berarti dia mengaku mujtahid, padahal tidak boleh mengatakan menurut saya dalam agama kecuali mujtahid yang berijtihad dari Al-Quran dan hadis. Nah, sementara ilmu agama itu adalah binakal, kita mendapatkannya dari guru kita dari gurunya, begitu sampai kepada Rasulullah. Itulah agama. Bukan menurut pribadi seseorang. Jika agama itu menurut pribadi orang, maka rusaklah. Sekarang banyak masyarakat yang bingung tentang hukum agama karena si fulan ngomong begini, si fulan ngomong begini, si fulan ngomong begini berdasarkan pendapatnya masing-masing. Akhirnya tidak jelas mana sebenarnya ajaran dari agama tersebut. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.